Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rahmatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diceritakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ada maridon, siapa yang menjenguk orang sakit, auzara akhallahu fillahi, atau mengunjungi saudara. Saudara ini tidak harus kerabat ya. Saudara itu maksudnya ya sesama orang yang beriman yang ia kenal. Auzara akhallahu, atau ia mengunjungi saudaranya dan niatnya itu fillahi, semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nadahu munadin, maka akan menyeru padanya. Munadin yaitu penyeru, yakni malaikat. Bi antibta wa taba mamsyaka, yang mana seruan atau malaikat yang memanggil itu memberi ucapan tibta, bahwa engkau tibta itu kalau dalam dunia medsos itu malaikatnya ngasih jempol. Jadi malaikat mengucapkan kata-kata engkau baik. Jadi ngasih jempol, bahkan jempolnya mungkin gak satu. Wa taba mamsyaka, dan sangat bagus perjalananmu. Wa tabawwa'ta, dan Allah menyediakan kepadamu. Wa tabawwa'ta, dan engkau telah menempati atau membuat tempat minal jannati, yaitu dari surga, manzilan, sebagai tempat tinggal. Rawahu Tirmidzi, hadisnya riwayat At-Tirmidzi. Wa qala hadisun hasanun, dan
beliau menyebut bahwa hadisnya ini punya derajat hasan. Ini masih berhubungan dengan ibadah sosial, bahwa orang yang berkunjung, apalagi yang dikunjungi itu sedang sakit, ini pahalanya sangat besar di sisi Allah. Jadi digambarkan di hadis ini, malaikat itu memberi semacam ungkapan baik. Bahkan di dalam hadis yang lain, hadis riwayat At-Tirmidzi, kalau di hadis tadi itu hanya disebutkan bahwa malaikat itu memberi ucapan bahwa engkau telah berbuat baik, dan disebutkan bahwa orang yang menjenguk orang sakit atau berkunjung kepada saudaranya itu disediakan baginya surga. Kalau dalam hadis lain diceritakan, ma min muslimin ya'udu musliman ghadwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi. Seorang muslim yang menjenguk muslim lain, utamanya yang sedang sakit, kalau dia menjenguknya pagi hari, maka para malaikat bersolawat kepadanya. Bersolawat itu berarti mendoakan supaya orang yang menjenguk ini diberi oleh Allah limpahan rahmat keberkahan. 70.000 malaikat ini mendoakan hatta yamsi, sampai sore hari. Jadi ndongakno itu sampai sore hari. Wa in atahu asyiyatan, dan jika menjenguknya di sore hari, maka illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha, maka dia juga didoakan oleh para malaikat 70 malaikat sampai pagi hari. Wa kana lahu kharifun fil jannah, dan dia akan mendapatkan tempat dan fasilitas yang istimewa nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang ini berarti termasuk ibadah yang juga nilainya tidak sederhana. Jadi termasuk ibadah yang
yang nilainya sangat mulia di sisi Allah. Sehingga disebutkan para malaikat itu memberi ucapan selamat. Jadi tibta wa taba mamsyaka, jadi berbahagialah engkau. Jadi bahwa jenengan itu baik, berbahagialah engkau, karena engkau berarti telah semacam memilih tempat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pernah saya jelaskan bahwa ternyata ibadah yang nilainya sangat besar di sisi Allah itu termasuk ibadah-ibadah yang hubungannya dengan sesama manusia. Ibadah hablum minan nas ini juga termasuk ibadah yang nilainya sangat bagus. Sampai disebutkan di hadis tadi, dari dua hadis, bahwa orang yang menjenguk orang sakit itu didongakno para malaikat, 70.000 malaikat mendoakan agar orang ini diberi keselamatan, orang ini diberi rahmat, diberi keberkahan hidup. Dan itu dongaknone itu kalau dia menjenguknya pagi, itu didongakno mulai pagi sampai sore. Kalau menjenguknya sore, maka dia didoakan oleh malaikat itu sampai pagi hari. Karena memang kadang orang itu butuh penyemangat. Jadi butuh penyemangat. Dan bisa jadi karena ada yang jenguk lalu hatinya senang. Senang itu bisa jadi obat. Karena tidak menutup kemungkinan obat yang sudah masuk tetapi atine wonge itu gak senang, atine wonge sumpek, itu bisa tidak seberapa berpengaruh. Maka dengan senangnya hati orang ini bisa saja terus membantu kesembuhan. Karena kejiwaan itu juga punya pengaruh dalam kesehatan. Apa buktinya? Ceritanya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu sedih karena kehilangan Nabi Yusuf. Sampai akhirnya sedihnya itu membuat kedua mata beliau itu buta. Terus sembuhnya itu kenapa? Sembuhnya itu karena mendapat kepastian, mendapat berita bahwa Nabi Yusuf itu masih hidup, selamat, aman, bahkan menjadi orang mulia di kerajaan Mesir saat itu. Jadi dan itu dibuktikan hanya dengan mencium bajunya Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf mengirimkan kepada saudara-saudaranya itu agar bajunya itu diberikan kepada ayahnya. Setelah mencium bajunya Nabi Yusuf itu, langsung penyakitnya itu sembuh. Jadi langsung beliau itu sehat walafiat. Tidak menutup kemungkinan seseorang yang
dengan tulus hati menjenguk orang sakit itu. Lalu yang sakit itu senang karena diperhatikan. Itu bisa menjadi penambah peluang sembuhnya orang yang sakit itu. Tapi yang ngono, nek jenguk terus ojo meden-medeni. Wong jenguk orang sakit malah cerita sing meden-medeni. Sampeyan lara apa, Mas? Ya. Aku lara lambung, Mas. Oh, aku duwe tangga lara lambung. Seminggu lara mati. Itu berarti gak nambah. Bukan malah nyenengno orang yang dijenguk. Itu jenenge meden-medeni. Jadi paling ndak itu ya didongakno. Mas ya wis harapannya tipis itu ya tetep kongkon dongakno. Didoakan supaya Allah beri kesembuhan. Paling ndak dengan begitu itu atine seneng. Karena hati seneng itu juga bisa menjadi sebab fisik itu daya tahan tubuhnya menjadi lebih kuat. Jadi hadis ini, dua hadis yang saya baca tadi itu terkait dengan keutamaan menjenguk orang yang sakit atau mengunjungi, walaupun bukan orang sakit, mengunjungi saudara yang mungkin sudah lama enggak berjumpa. Silaturahim. Jadi orang yang bersilaturahim ini bisa menyebabkan Allah melimpahkan kepada orang itu rahmat dan ampunannya. Jadi nggih. Ya. Sebenarnya nggak bisa dibandingkan ya. Jadi hamba Allah yang bertakwa. Jadi hamba Allah yang bertakwa sama seperti begini. Jadi hamba Allah yang bertakwa itu harus dua sisi itu kudu berjalan sama-sama bagusnya itu. Jadi nggak bisa milih. Jadi tandane wong iku nek hablum minallahnya baik, maka hablum minallahnya juga baik. Jadi bahasanya Allah, duribat alaihimudz zillatu wal maskanatu ainama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Bahwa seseorang itu akan ditimpa kehinaan, kenistaan dimanapun dia berada, kecuali orang ini menjalin hubungan baik dengan Allah dan juga hablum minan nas. Jadi dua sisi yang tidak yang sama-sama ininya, jadi nggak bisa dibandingkan. Engko nek tak jawab luwe apik njenguk sakit, nek ngono gak usah sholat, ngono. Halo. Jadi sing penting nang wong apik, nang kanca apik, nang dulur apik, ndak begitu. Jadi saling menyempurnakan. Umpama kopi ngono ya ana gulane, ya ana kopine.
ono banyune sing panas. Itu jadi saling sama-sama pentingnya. Itu jadi karena itu hukumnya sama-sama wajib sebenarnya. Kalau dalam hadis yang lain itu hakul muslim alal muslim itu sitatun. Jadi hak muslim dengan muslim yang lain, hak itu berarti kewajiban. Itu ada 5, sebagian riwayat ada 5. Siji jawab salam. Jawab salam itu wajib. Lalu yang kedua mendoakan orang bersin. Yang bersinnya itu wong muni alhamdulillah. Jadi wong muni, tapi nek bersine bidek ae ya gak muni apa-apa, ya gak wajib ndongakno. Jadi mengucapkan salam itu sunnah, tapi jawabnya wajib. Jadi mengucapkan salamnya sunnah, tapi jawabnya wajib. Menjawab salam, mendoakan orang bersin yang apa namanya, yang mengucapkan hamdalah, yang memuji Allah. Kemudian menjenguk orang sakit, menjenguk orang sakit. Terus yang keempat, hakul muslim yang keempat itu yaitu apa istilahnya, merawat atau yang kaitannya sama orang meninggal itu, yaitu komplit mulai songko memandikan, mengkafani, mensolati, mengubur. Iku jenenge apa? Komplit itu jenenge apa? Jadi komplit itu. Jadi itu bagian dari hakul muslim alal muslim. Jadi haknya orang muslim. Hak itu kalau dalam bahasa lainnya adalah apa namanya, kewajiban. Jadi kewajiban. Kewajiban muslim terhadap muslim yang lain. Jadi ada apa namanya, kalau bahasanya hadis Nabi itu itba'il janaiz, yang hubungannya sama orang mati itu, yaitu merawat orang yang meninggal dunia. Iya, tapi kan wajib. Iku nek gak ono sing ngreken, iso dosa kabeh. Karena itulah maka pahalanya sangat besar sekali. Terus yang berikutnya adalah aunil madlum, yaitu menolong orang yang terzalimi. Ini dalam satu riwayat hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadisnya rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Ya, kalau dilihat dari sisi
hadis yang lain, dari hadis yang lain bahwa tetap sholat itu menjadi apa istilahnya, menjadi lebih penting karena Nabi membahasakan sholat itu dengan bahasa tiangnya agama ya. Cuman sholat yang bagus, orang yang sholatnya bagus itu mesti hablum minasnya juga bagus ya. Jadi dibuktikan dengan hablum minannasnya yang bagus ya. Yeah. Ya. Oh enggak percuma. Iku nek gak sholat tambah nemen. Halo, enggak ada istilah percuma. Misalnya ada orang sudah sholat, tapi nang wong si elek. Iku nek gak sholat tambah nemen tambah. Karena enggak ada istilah percuma. Karena Allah itu menilai kebaikan itu sampai yang sekecil apapun. Wong fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sapa sing nglakoni apik walaupun hanya sebesar biji sawi itu dibalas sama Allah. Jadi enggak ada istilah percuma. Ya. Cuma kurang sempurna gitu saja, bukan percuma. Kurang sempurna dengan percuma itu beda. Lah kalau percuma kan berarti kalau begitu nggak usah sholat saja. Jadi bahasanya bukan percuma tapi kurang lengkap. Umpama masakan kurang bumbu itu saja. Jadi tetap apa namanya? Tetap ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan yang ya wong menungso ya jahat itu. Terus wonge ya tidak apa namanya? Apa istilahnya, tidak mendirikan atau tidak menyambung hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ada yang lain? Lanjut itu Ustaz ya. Ada orang yang beranggapan bahwa lebih baik kita meningkatkan hubungan kita dengan Allah. Tapi pada akhirnya hubungan hablum minannasnya itu ditinggalkan. Itu kan juga tidak boleh Ustaz. Jadi tampilannya dia itu sholatnya dikejarnya tapi yang tombol-tombolnya tidak respon gitu, tidak respect gitu. Nggak atur atau nggak saling sapa begitu. Ya kan begini. Ya sama seperti tadi itu. Kurang bumbu saja itu, kurang bumbu. Bahwa jangan dianggap bahwa kebaikan itu hanya yang hubungannya dengan Allah saja. Jadi ibarat apa istilahnya, ibarat uang itu ada dua sisi yang nggak bisa diabaikan satu dengan yang lain gitu loh. Ya. Jadi orang yang hanya menganggap apa hablum minallah lalu sama orang sama sekali cuek, nggak ngereken, itu disalahkan oleh Rasulullah. Sebaliknya orang yang menganggap hanya hablum minannas penting itu ya podo gak bener ya. Kan ada orang yang punya prinsip begini, yang penting apik nang wong, yang penting gak dolim nang wong, yang penting
gak pek pinek barange wong. Jadi uripe ku gak kabeh. Iya. Iya. Jadi uripe itu gak kabeh. Gak sholat, Ramadan ya gak poso, ya. Ya tidak bisa. Wong apa namanya? Jadi semua itu berjalan saling menyempurnakan, saling menyempurnakan. Makanya di Quran perintah sholat mesti satu gandeng dengan perintah zakat. Ya, perintah sholat sebagai wakil hablum minallah, perintah zakat, sedekah, infak itu sebagai mewakili hablum minannas. Sampeyan delok ayat lak semua begitu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nanti di ayat lainnya wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Jadi selalu ada ininya. Ya. Jadi nggak bisa hanya satu sisi. Nah, kalau satu sisi mengandalkan satu sisi saja, kalau dia beriman tapi dia tidak memperhatikan sisi yang lain, ya seandainya nanti di akhirat itu walaupun orang beriman semuanya nanti kan masuk surga, tapi kalau modelnya begitu itu tidak mungkin selamat dari neraka. Orang beriman itu semua masuk surga, tapi tidak semuanya selamat dari neraka. Lah nek pingin selamat dari neraka ya kudu dua-duanya. Makanya di surat Fatir ayat 32 itu orang mukmin itu dibagi menjadi 3 golongan. Jadi orang mukmin itu dibagi menjadi tiga golongan. Surat Fatir ayat 32. Jadi Fatir ayat 32 itu bunyi ayatnya begini. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasitu wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah zalika huwal fawzul kabir. Kemudian kami wariskan kitab yakni Quran kepada orang-orang yang kami pilih. Orang yang kami pilih itu orang yang beriman di antara hamba-hamba kami. Tapi orang yang kami pilih ini lalu faminhum dzalimun li nafsi, lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri. Terus yang kedua, ada yang pertengahan. Yang ketiga, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Tapi tiga-tiga golongan ini, yang demikian itu adalah karunia yang besar. Tetap digolongkan orang yang mendapatkan karunia selama punya iman, itu termasuk orang yang mendapatkan. Cuman kalau kelompok pertama orang beriman tapi zalim kepada dirinya sendiri, zalim itu berarti akeh dosane dibanding kebaikannya. Nek akeh dosane dibanding kebaikannya, sebutan dari ayat ini namanya zalimun li nafsi. Mereka ini masuk surganya
tertunda. Karena punya iman, calon ahli surga, tapi dia tidak selamat dari siksa neraka. Jadi tetap kebaikannya yang kebaikannya nggak diperhitungkan itu kalau sudah nggak punya iman. Jadi nggak akan menyelamatkan dari. Jadi kelompok pertama namanya dhalimul nafsi. Dhalimul nafsi itu para mufassir itu menyebut yaitu man zadat sayyi'atuhu ala hasanati, yaitu orang beriman yang kejelekannya, dosanya itu melebihi kebaikannya. Dan orang mukmin di golongan ini dia nggak bisa langsung masuk surga, tapi harus dicuci dulu di neraka. Tapi tidak termasuk kafir ya Ustaz ya? Ya enggak. Wong percaya dosa kok kafir. Kelompok yang kedua yaitu al-muqtasid, kelompok pertengahan. Siapa? Man tasawat hasanatuhu ma'a sayyi'atihi. Siapa kelompok pertengahan itu? Orang beriman yang kebaikan dan keburukannya itu seimbang, 50-50. Lah nek 50-50 ya apa? Kalau 50-50 dia tidak masuk neraka, tapi masuk surganya dipending dulu. Maka di surat Al-A'raf ada kelompok namanya Ashabul A'raf, yaitu ditempatkan tempat tertentu yang tinggi, yang mana orang ini bisa melihat orang-orang yang mau masuk surga, juga bisa melihat orang-orang yang mau masuk neraka. Jadi namanya Ashabul A'raf. Jadi mereka orang yang antara baik dan dosanya itu imbang, itu ditaruh di situ dulu. Sampai suatu saat akhirnya dimasukkan surga oleh Allah. Tapi dikongkon tolat-tolat dhisik. Jadi dosanya yang seimbang dan kebaikannya yang seimbang itu, kebaikannya menjadi penghalang dia tidak masuk neraka. Tapi sebaliknya dosanya menjadi sebab dia tertunda masuk surga. Itu kalau perbandingannya selisih sedikit saja, misalnya kebaikannya 51, dosanya 49, itu ya langsung masuk surga. Yang 49 dosa ini diampuni oleh Allah. Ya. Cuma ya jangan dibandingkan sama yang 99 banding 1. Tetap nanti ada kelas-kelasnya. Ya. Kemudian kelompok ketiga, annal murada bisabiqina bil khairat. Sedangkan kelompok ketiga yaitu orang yang disebut sabiqun, yang disebut di ayat itu yaitu wa minhum sabiqum bil khairat, yaitu man zadat hasanatuhum ala sayyiati, yaitu orang yang kebaikannya, pahalanya itu lebih unggul dibanding dosa-dosanya. Semakin tinggi perbandingannya, maka semakin
semakin lancar menuju surganya Allah. Lah kelompok ketiga itu langsung lancar semua. Nah itu yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan jenengan tadi itu akan diperhitungkan oleh Allah. Bahwa orang yang sholat tapi masih terus maksiat, ya ada perhitungannya sendiri-sendiri. Sholatnya diperhitungkan, maksiatnya ya diperhitungkan. Berbeda kalau kemudian di akhir hidupnya atau di masa-masa akhir itu dia kemudian bertobat kepada Allah yang sungguh-sungguh, maka insya Allah dosa-dosa masa lalunya yang ditobati itu diampuni dan dihapus oleh Allah. Karena itu doa yang terbaik bagi kita semua itu ya istighfar, mohon ampun kepada Allah. Makanya Nabi ngajarkan kepada kita setiap selesai sholat juga istighfar. Karena yang terpenting dari sekian permohonan kepada Allah itu adalah permohonan ampunan kepada Allah. Ya. Apa kita yang dapatkan hidup itu pilihan dari tiga perkara tadi, tiga kategori tadi, terserah kita memilih yang mana. Ya iya memang pilihan. Masih sampai gini gak ngaji ya pilihan. Nah, hidup ini pilihan. Karena itu ada dosa, ada pahala. Yang gak milih itu ya aku didadekno lanang itu gak iso milih. Jadi ada takdir itu yang kita bisa milih, ada yang kita tidak bisa milih. Saya dijadikan laki-laki itu gak bisa milih, maka gak ada dosa, gak ada pahala. Apa nek didadekno lanang terus oleh pahala? Udah, karena kita gak milih. Gitu. Tapi jenengan sholat jamaah, apakah sholat sendiri itu pilihan. Makanya terus diiming-iming pahala. Yang sholat berjamaah dikasih 27, yang enggak jamaah hanya dikasih 1. Sampeyan melendi. Ya begitu pilihan. Yang setelah sholat jamaah terus ngaji oleh Allah dosane disepuro. Itu pilihan. Nek langsung mulai mau oleh jamaah tok begitu. Jadi pilihan. Pokoknya yang ada ancaman dosa, ada iming-iming pahala, itu berarti pilihan. Jadi pilihan. Nah pilihan itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Tapi mubah pun kalau niatnya bagus bisa menjadi peladang pahala. Gitu. Seperti tidur itu kan gak wajib, yo gak sunnah, tapi perkara yang mubah. Tapi kalau tidurnya diniati, aku jam 09.00 tak turu supaya nanti malam saya bisa bangun untuk sholat tahajud, supaya saya bisa sholat subuhnya berjamaah. Iki nek aku turune jam 1 ya kabotan untuk bisa tahajud dan sholat subuh berjamaah. Nah, perkara yang mubah yang kemudian diniati untuk supaya kita bisa menjalankan kebaikan itu, maka tidurnya menjadi ibadah. Itu. Jadi tidur yang hanya merupakan tabiatnya manusia, itu diperintah apa enggak diperintah itu ya itu karena niatnya yang bagus menjadi ibadah.
Karena itu ada rumus hadis yang pertama dulu, innamal a'malu bin niyat, bahwa amal-amal yang mubah, amal-amal yang baik itu masih juga tergantung dengan niatnya. Saya kira itu insya Allah dilanjut nanti pada episode berikutnya. Mudah-mudahan Allah selalu memberi keberkahan atas kita semua. Moga-moga kita ini ditolong terus oleh Allah, terus menjadi orang baik sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Langsung kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.